Halo traders, salam investasi. Kembali kita berjumpa di dalam VB's Weekly Sentiment Forex dan akan membahas bagaimana perkembangan perdagangan mata uang asing untuk minggu ini. Sejauh ini, pergerakan di pasar forex masih didominasi oleh sentimen investor terhadap perkembangan krisis utang di kawasan Uni Eropa. Selain itu, perkembangan terakhir menunjukkan bahwa terjadi perlambatan di dalam perekonomian Amerika Serikat. Lalu selain itu juga ada sedikit pelemahan di dalam kinerja ekonomi Republik Rakyat Cina sehingga secara umum terdapat suatu indikasi bahwa perekonomian global sedikit mengalami perlambatan. Dampaknya terhadap perkembangan falas dapat kita lihat pada chart berikut, di mana pada minggu lalu sterling hanya mampu bergerak menguat tipis dan pada awal minggu ini berbalik sedikit melemah. Euro pada minggu lalu bergerak dengan moderate bullish dan pada awal minggu ini juga bergerak sedikit melemah. Aussie yang cenderung menguat di dalam beberapa bulan terakhir, namun demikian pada minggu lalu bergerak bearish tipis dan dilanjutkan dengan pergerakan bearish lemah pada awal minggu ini. Sedangkan dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan terhadap mata uang franc Swiss yang merupakan mata uang safe haven dan pada awal minggu ini hanya bergerak tipis terhadap mata uang tersebut. Lalu dengan berikutnya adalah mata uang yen Jepang. Dapat kita lihat bahwa dolar Amerika Serikat masih mengalami pelemahan terhadap mata uang yen yang merupakan mata uang safe haven. Pada minggu lalu dolar AS melemah dan pada awal minggu ini juga kembali bergerak melemah. Secara umum, selain yang telah saya kemukakan sebelumnya, permasalahan di dalam faktor fundamental ekonomi secara global, beberapa hal yang dapat kita menjadikan sebagai suatu catatan atau acuan untuk perkembangan forex minggu ini adalah yang pertama, bahwa pernyataan dari Presiden Prancis terhadap Perdana Menteri Yunani, di mana Presiden Prancis pada pertemuannya yang terakhir dilaporkan melakukan suatu pembicaraan di mana pada pembicaraan tersebut sedikit menegur Perdana Menteri Yunani. Hal ini terkait dengan proses reformasi ekonomi di Yunani yang dirasakan masih terlampau lambat dan kurang memenuhi persyaratan seperti yang telah ditetapkan sebelumnya untuk memperoleh dana bailout. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Perancis mengatakan bahwa Yunani harus menunjukkan komitmen yang lebih baik agar masih akan didukung oleh negara-negara Uni Eropa lainnya untuk tetap tergabung di dalam kawasan ekonomi tersebut. Kendati demikian, beberapa suara sumbang sudah mengatakan bahwa Yunani hampir pasti akan keluar dari kawasan Uni Eropa dan beberapa isu menyebutkan bahwa Yunani mungkin akan keluar pada tahun depan. Hal berikutnya, tekanan pada perekonomian di Eropa juga terlihat dari laporan terakhir pada indikator Jerman IFO Business Climate, di mana iklim bisnis Jerman dilaporkan mengalami penurunan dan indeks turun menjadi 102.3 dari angka terakhir 102.7. Sementara itu, Bank Sentral Uni Eropa atau European Central Bank yang selama ini mengalami desakan untuk melakukan kebijakan yang lebih nyata dalam memerangi krisis utang di kawasan tersebut, sedang merencanakan suatu kebijakan baru. ECB sedang menggodok dan mengajukan mekanisme berupa pembelian obligasi pemerintah oleh bank sentral tersebut sebagai upaya untuk menanggulangi krisis. Hal ini tentu saja tidak merupakan suatu penyelesaian yang mudah karena beberapa mazhab ekonomi berpendapat bahwa hal tersebut sangat riskan jika dilakukan karena dapat menyebabkan suatu ketergantungan sektor fiskal terhadap sektor moneter dan tidak akan memberikan suatu solusi yang konkret terhadap perekonomian. Selain itu, ajuan ECB tersebut juga masih terganjal oleh
Pengadilan Tinggi Jerman, di mana Mahkamah Konstitusi tersebut masih membahas ataupun akan memutuskan apakah negara tersebut menyetujui program atau mekanisme bailout yang tengah dilakukan. Dampaknya terhadap euro dapat kita lihat pada chart, di mana secara teknikal pada minggu lalu sudah terjadi breakout resistance. Dapat kita lihat bahwa untuk minggu ini kisaran 1.2306 merupakan kisaran support yang cukup kuat untuk minggu ini, sedangkan kisaran 1.2769 diperkirakan sebagai kisaran resistance yang cukup kuat untuk minggu ini. Kendati demikian, dengan adanya tarik-menarik antara sentimen teknikal dengan sentimen fundamental tersebut, kami berpendapat bahwa euro untuk minggu ini masih berpotensi untuk sedikit menguat. Lalu berikutnya adalah dengan sterling, di mana pada pola major sudah menunjukkan pola breakout resistance, sedangkan pola minor telah terjadi pola channeling up. Dapat kita lihat bahwa pada minggu lalu terjadi suatu lonjakan yang luar biasa pada sterling, namun diikuti oleh penurunan yang mendadak juga. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sterling masih dikuasai oleh sentimen teknikal yang positif. Kisaran 1.5686 diperkirakan sebagai kisaran support yang cukup kuat untuk minggu ini dan 1.5909 sebagai kisaran resistance yang cukup kuat untuk minggu ini. Salah satu catatan yang cukup menarik ialah bahwa Bank of England mengatakan terdapat suatu aliran dana safe haven terhadap obligasi Inggris yang merupakan dampak yang positif daripada perkembangan memburuknya ekonomi Uni Eropa. Jadi dengan memburuknya perkembangan ekonomi di Uni Eropa, ternyata telah menyebabkan terjadinya suatu aliran dana terhadap obligasi Inggris, dan hal tersebut memberikan dorongan terhadap sterling. Secara umum hampir sama dengan euro, kami menduga bahwa sterling pada minggu ini masih berpotensi untuk menguat. Demikian Fibis Weekly Sentiment Forex untuk kali ini bersama saya Indra Yudhistira. Happy trading dan salam Fibis.